Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Pratama dengan nomor pokok mahasiswa 235001055 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, mata kuliah Dasar Ilmu Tanah kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Jadi selama 10 menit ke depan kita akan membahas beberapa poin utama. Pertama, kita menjelaskan pengenalan tentang pH tanah, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian, unsur hara yang penting bagi tanaman, metode pengukuran pH tanah, dan yang terakhir strategi peningkatan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu pengenalan tentang pH tanah. Definisi pH tanah. pH tanah merupakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 hingga 14. pH tanah dianalisis dengan menggunakan metode pH-meter. pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 hingga 14. Skala pH ini terbalik, artinya tanah yang sangat masam memiliki nilai pH yang rendah dan konsentrasi ion hidrogen yang tinggi. Selanjutnya, pengaruh pH terhadap KW dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH yang rendah atau asam cenderung memiliki ketersediaan nutrisi mikro yang lebih tinggi, namun ketersediaan nutrisi makro dapat berkurang. Begitupun sebaliknya, pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi bagi tanaman sangat signifikan. pH yang sesuai dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang secara positif. Dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pH yang sesuai berada dalam kisaran 5,5 sampai 6,0 dan 6,5. Perbedaan dilakukan nilai pH pada larutan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Ya, lanjut kepada poin yang kedua, yaitu pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. pH tanah atau tingkat keasaman tanah merupakan salah satu faktor sangat menentukan dalam keberhasilan tanaman menyerap unsur hara dari dalam tanah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pH tanah atau tingkat keasaman tanah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan tanaman yang menyerap unsur hara dari dalam tanah. Selanjutnya, ada dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan tanah dan hasil tanaman. Pertama, ada ketersediaan nutrisi makro dan mikro. Yang kedua, ada daya serap dan tanaman terhadap nutrisi. Yang ketiga, pengaruh pH pada kandungan klorofil. Yang keempat, ada pengaruh pH pada kualitas air. Lanjut, hubungan antara pH dan KB. pH dengan KB sangatlah berhubungan karena tanah dengan pH rendah akan semakin asam sehingga KB atau kejenuhan basa lebih rendah. Sedangkan jika pH akan semakin biasa sehingga KB telah lebih tinggi. Nah, lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu unsur hara yang penting bagi tanaman. Yang pertama, ada macam-macam unsur hara esensial. Ada unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Unsur hara makro dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur primer dan unsur sekunder. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman tersebut. Fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Fungsi unsur hara makro ada 6, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur.
Nah, nitrogen memiliki peran sebagai unsur yang membentuk zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Selain itu, nitrogen juga berperan sebagai pembentukan protein, lemak, dan berbagai senyawa organik lainnya. Yang kedua ada fosfor. Fosfor berfungsi dalam merangsang pertumbuhan akar, khusus akar benih dan tanaman muda. Juga membantu tanaman dalam proses asimilasi dan pernapasan tanaman, dan mempercepat juga pembungaan serta proses pemasakan biji dan buah. Kalium berperan memperlancar semua proses yang terjadi di dalam tanaman. Kalium juga memperkuat jaringan sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok. Kalsium berperan sebagai penyusun dinding sel dan mempengaruhi pH tanah. Magnesium membantu pembentukan zat hijau atau klorofil, karbohidrat, lemak, senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman, dan enzim di berbagai proses sintesis protein. Yang terakhir, sulfur atau belerang memiliki peran dalam proses terbentuknya bintik akar atau membantu proses bertumbuhnya anakan tanaman. Nah, kita lanjut ke fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman bagi unsur hara mikro. Yang pertama ada zat besi. Zat besi dibutuhkan tanaman dalam pembentukan klorofil, juga berperan pada proses fisiologis tanaman. Kedua ada boron sebagai transportasi karbohidrat dalam hidup tanaman, juga berperan dalam pembentukan sel. Yang ketiga ada tembaga. Tembaga berperan sebagai aktivator enzim dalam proses penyimpanan cadangan makanan, katalisator, dan juga dalam proses penapasan. Yang keempat ada seng atau zinc, mengatur pembentukan asam yang berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh makanan. Yang kelima ada molybden atau molybdenum, berperan dalam mengikat N atau nitrogen oleh mikroba pada leguminosa, juga sebagai katalisator dalam mereduksi nitrogen. Yang keenam ada klorin sebagai pemindah hara tanaman, meningkatkan osmosis sel, dan juga mencegah kehilangan air yang tidak seimbang. Dan yang terakhir ada mangan. Mangan berfungsi untuk penyusun klorofil, perkembangan, dan pemaksaan buah. Baik, kita lanjut kepada poin yang keempat, yaitu metode pengukuran pH tanah. Yang pertama ada penggunaan alat pH meter. Penggunaan alat pH meter. Yang pertama, masukkan bagian bawah soil tester ke dalam air. Hal ini bertujuan untuk menetralkan alat. Yang kedua, ada masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memijit tombol berwarna putih. Dan yang terakhir, lepas tombol berwarna putih dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester dan catatkan. Selanjutnya, cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Yang pertama, cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Yang pertama, ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput. Kedua, gali tanah menggunakan bor dengan kedalaman 20 cm. Ketiga, lalu ambil tanah 20 gram dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Keempat, tambahkan aquades sampai garis yang ditentukan. Lalu campurkan dengan cara dikocok. Dan yang terakhir, ukur dengan menggunakan pH meter. Kita masuk ke bagian poin terakhir, yaitu strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Yang pertama ada penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman, yaitu ada 5 poin, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cara. Yang pertama, tepat jenis. Tepat jenis berarti pada saat pemupukan harus tepat menentukan jenis pupuk apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Gunakan urea jika tanaman kekurangan nitrogen, atau gunakan SP36 jika tanaman kekurangan unsur fosfor.
Bila pupuk yang digunakan salah, tanaman yang dipupuk tidak akan bagus. Yang kedua ada tepat dosis. Maksudnya pada saat pemupukan, dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tepat dosis memiliki tujuan agar dosis yang diberikan ke tanaman tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Yang ketiga, tepat waktu. Tepat waktu yaitu pemberian pupuk dilakukan dengan baik dan benar. Misalnya disesuaikan dengan kapan tanaman ini membutuhkan asupan lebih unsur hara. Hal ini bertujuan agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Yang keempat, tepat tempat. Maksudnya ketika pemupukan harus memperhatikan tempat dan lokasi tanaman. Gunanya agar dapat mengaplikasikan pemupukan secara tepat. Dan yang terakhir adalah tepat cara, yakni ketika pemupukan harus sesuai dengan ketentuan. Cara pemberikan pupuk yang salah dapat membuat pupuk terbuang sia-sia ataupun tercuci oleh air dan terdenitrifikasi. Bagian terakhir atau bab yang terakhir, praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Ada 6 poin, yaitu melestarikan tanaman pada tanaman organik, residu tanaman, penyemaian langsung, tanaman hijauan, tanaman rotasi komplementer, dan pupuk hijau. Yang pertama, melestarikan tanaman pada tanaman organik. Praktik konservasi umumnya mengurangi erosi angin, mengurangi laju dan jumlah pergerakan air lateral di lahan, dan meningkatkan kadar bahan organik tanah. Yang kedua ada residu tanaman. Residu tanaman meliputi akar, sekam, batang, dan daun yang tersisa setelah suatu tanaman dipanen. Residu tanaman merupakan sumber utama pengisian kembali bahan organik. Residu ini memperbaiki beberapa sifat tanah seperti infiltrasi air, penyimpanan air, dan agregasi partikel. Residu tanaman juga mengandung unsur hara antara lain nitrogen, fosfor, kalium, belerang, dan unsur hara mikro lainnya. Tunggu yang dibiarkan berdiri selama musim dingin akan merangkap salju dan memperlambat penguapan kelembaban tanah di musim semi, serta mencegah erosi. Konservasi kelembaban penting untuk konservasi tanah. Yang ketiga, penyemaian langsung. Tanpa pengolahan, penyemaian langsung biasanya tidak dikaitkan dengan produksi tanaman organik karena herbisida tidak dapat digunakan. Namun beberapa produsen organik melakukan. Yang keempat, tanaman hijauan. Hijauan memberikan kontribusi bahan organik dalam jumlah besar bagi tanah. Mereka juga menawarkan komoditas alternatif berupa jerami, silase, atau benih. Produksi hijauan semi permanen harus dipertimbangkan pada tanah yang produktivitasnya rendah atau rentan terhadap erosi. Produksi hijauan selama 2-4 tahun juga harus dianggap sebagai bagian dari rotasi tanaman yang normal. Pemilihan spesies hijauan dan praktik pengelolaannya dapat disesuaikan dengan permasalahan spesifik seperti kekeringan, kelembaban tanah yang berlebihan, salinitas, struktur tanah yang buruk, pH rendah, dan permasalahan lainnya. Yang kelima, tanaman rotasi komplementer. Rotasi yang ideal harus beragam termasuk sereal, minyak sayur, kacang-kacangan, tanaman berbiji musim gugur, dan hijauan. Rotasi tanaman yang beragam, selain banyak manfaat lainnya, dapat membantu ketersediaan unsur hara tanah. Karena tanaman yang berbeda mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dalam menghilangkan unsur hara tertentu. Dan yang terakhir ada pupuk hijau. Pemupukan hijau melibatkan tanaman kacang-kacangan atau penggabungan dengan bahan vegetatif hijau segar lainnya ke dalam tanah. Tanaman pupuk hijau menambahkan nitrogen dan bahan organik ke dalam tanah, meningkatkan kesuburan dan kesuburan tanah. Gulma juga dianggap sebagai pupuk hijau. Tingkat perbaikan tanah tergantung pada jenis legum dan jumlah bahan tanaman yang dikembalikan ke dalam tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.